Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang mekanisme coping. Setiap individu dapat mengalami stres yang menimbulkan ketegangan serta ketidaknyamanan yang memerlukan upaya untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi masalah atau menghilangkan stres disebut dengan coping. Mekanisme coping merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang menyebabkan ketidaknyamanan psikologis. Mekanisme coping disebut juga sebagai mekanisme pertahanan diri. Terdapat dua jenis strategi coping, yaitu yang pertama adalah metode coping jangka pendek atau short-term coping. Cara ini digunakan untuk mengurangi ketegangan psikologis dan dapat efektif dalam jangka waktu pendek, namun tidak efektif jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa contohnya antara lain, yang kedua adalah metode coping jangka panjang atau long-term coping. Penyelesaian masalah dengan metode jangka panjang merupakan metode konstruktif, paling efektif, serta realistis dalam menangani masalah psikologis dalam kurun waktu yang lama. Beberapa contohnya adalah secara garis besar, terdapat dua faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan strategi coping, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti karakteristik, sifat kepribadian, dan metode coping yang digunakan. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti waktu, uang, pendidikan, kualitas hidup, dukungan keluarga dan sosial, serta tidak adanya stresor lain. Berikut beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi coping individu, antara lain, yang pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan merupakan hal yang penting karena selama dalam usaha mengatasi stres, individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar. Kondisi kesehatan yang baik sangat diperlukan agar seseorang dapat melakukan coping dengan baik sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah keyakinan atau pandangan positif. Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti keyakinan akan nasib yang mendorong seseorang untuk merasa tidak berdaya, yang kemudian dapat menurunkan kemampuan strategi coping. Yang ketiga adalah keterampilan memecahkan, menyangkut kemampuan seseorang untuk mencari informasi, menganalisa situasi, dan mengidentifikasi masalah, dengan tujuan menghasilkan rencana tindakan mengatasi masalah, dan pada akhirnya melaksanakan rencana tersebut dengan melakukan sesuatu tindakan yang tepat. Dan yang keempat adalah keterampilan sosial. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, dukungan sosial. Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional pada remaja yang diberikan oleh orang tua, anggota keluarga lain, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dukungan juga termasuk sumber daya berupa uang, barang, atau layanan yang biasanya dapat dibeli. 6. Konsep diri. Remaja dengan konsep diri yang positif maka akan menghadapi masalah dengan cara yang positif karena memiliki kesadaran bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik atau adaptif. Jika konsep diri remaja negatif, maka memunculkan pemikiran, perasaan, maupun perbuatan negatif dalam menyikapi semua masalah. Yang ketujuh adalah tipe kepribadian. Kepribadian introvert cenderung memiliki penyesuaian kurang baik dengan dunia luar, memiliki jiwa tertutup, sulit bergaul, dan cenderung menggunakan coping penyangkalan. Sedangkan remaja dengan tipe kepribadian ekstrovert cenderung lebih terbuka, mudah bergaul, dan bersikap optimis. Remaja dengan sikap optimis akan lebih antusias mencari pemecahan masalah karena yakin bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedelapan adalah faktor demografi. Faktor demografi meliputi usia, pendidikan, dan status ekonomi. Kemampuan coping meningkat seiring dengan usia yang dikaitkan dengan pengalaman. Dan individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan menilai segala sesuatu secara realistis dan coping akan lebih aktif dibanding dengan individu yang mempunyai pendidikan yang lebih rendah. Status sosial ekonomi yang rendah akan menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi yang cukup, yang tentunya juga akan mempengaruhi cara coping seseorang. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kemampuan coping yang adaptif? Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan.
Yang pertama adalah melatih strategi coping yang efektif. Remaja harus dilatih untuk menggunakan berbagai strategi coping yang efektif, seperti penyelesaian berfokus pada masalah, seperti mencari bantuan, mencari informasi, dan membuat rencana yang strategis. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri. Dengan meningkatkan kesadaran diri dan penerimaan terhadap pikiran dan perasaan tanpa menghakimi, remaja akan belajar mempertimbangkan masalah dengan cara yang lebih positif dan menganggap masalah sebagai tantangan dan kemudian belajar dari kesalahan. Ketiga adalah meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Remaja perlu belajar mengenali emosi positif dan negatif serta cara sehat untuk mengelolanya. Remaja dapat belajar menyalurkan perasaan marah, kecewa, frustasi melalui kegiatan fisik, seni, atau kreativitas. Jika remaja kesulitan mengelola emosi, orang tua dan guru dapat menjadi teman bicara atau mencarikan bantuan profesional kesehatan jika diperlukan. Yang keempat adalah membangun keterampilan sosial dan dukungan. Dukungan sosial sangat penting dalam proses coping karena memungkinkan remaja untuk berbagi masalah, mendapatkan saran, atau sekedar merasa didengar. Remaja dapat mengikuti kegiatan dalam kelompok yang saling mendukung seperti kelompok belajar, kelompok tari, dan kelompok keagamaan, serta lain sebagainya. Kegiatan kelompok ini juga dapat membantu remaja untuk memperoleh keterampilan sosial dan membangun jaringan dukungan.